Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas akhir Public Speaking and Presentation dengan dosen pengampu Ibu Rosana Ali, kami dari kelompok 11 akan melakukan simulasi Public Speaking dengan anggota Nimade Indrawati sebagai MC, Seska Victorina Sigar sebagai moderator, Yayan Tri Setiono sebagai narasumber, Mega Permata sebagai penanya, Naban Rizky Ditya Susanto sebagai audiens yang merespon. Berikut penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang di webinar Universitas Cyber Asia periode 2024-2025 dengan tema Menjadi Public Speaker yang Baik dengan 4P. Bersama saya, Made, yang akan memandu acara pada malam ini. Yang terhormat Ibu Rosana, SS, MIKOM, AMIPR, CPS, selaku Kaprodi PJJ Universitas Cyber Asia, yang kami hormati para dosen pembimbing dan narasumber, serta rekan-rekan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita nikmat dan kesempatan kepada kita sehingga malam ini kita bisa berkumpul dalam webinar komunikasi Universitas Cyber Asia dengan keadaan sehat. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya menyampaikan susunan acara kita pada malam ini. Pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib, pemaparan materi webinar, sesi tanya-jawab, foto bersama, dan penutup. Sebelum kita lanjutkan ke acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara malam ini lancar. Berdoa menurut keagama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Kami mohon kerjasama para partisipan untuk tetap menyalakan video selama acara berlangsung dan mematikan audionya. Silakan mengambil posisi yang baik dengan menggunakan baju yang rapi. Dan tanpa memperpanjang waktu, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Seska yang akan menjadi moderator kita pada malam hari ini. Baik Kak Seska, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Made. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, baik peserta maupun tamu undangan, serta rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyempatkan hadir di acara malam hari ini. Untuk mengingatkan kembali bahwa webinar ini adalah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Praktek Kerja Komunikasi atau PKK yang diselenggarakan selama periode Maret hingga Juli 2024. Dan puncaknya adalah pelaporan praktek kerja komunikasi melalui webinar PKK yang dilangsungkan hingga akhir September nanti. Sebelum pemaparan dari narasumber kita kali ini, saya izin menyampaikan bahwa sesi tanya-jawab dari para peserta akan kami berikan setelah pemaparan materi selesai. Baik, untuk acara selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita kali ini adalah Bapak Yayan Tri Setiono. Beliau adalah seorang profesional yang memiliki banyak pengalaman di bidang public speaking. Dalam kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan kepada kita bagaimana menjadi public speaker yang baik dengan 4P. Mengapa kita perlu menjadi public speaker yang baik dan apakah itu 4P? Mari kita simak bersama. Selamat malam Pak Yayan. Terima kasih telah berkenan berbagi ilmu dengan kami pada malam hari ini. Baik Pak, tanpa berlama lagi, untuk presentasi materinya kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sesa dan teman-teman yang hadir hari ini. Sebelum saya memulai menyampaikan materi saya, mungkin di antara teman-teman semuanya yang di webinar ini, apakah ada yang mengetahui apakah public speaking itu? Mungkin dari teman-teman di sini.
Baik, Kak Nabhan, silakan. Halo, selamat malam Pak Yayan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin menjawab, berdasarkan apa yang saya ketahui mengenai public speaking, yaitu adalah sebuah keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, gagasan, atau tujuan secara jelas dan meyakinkan. Itu melibatkan penggunaan intonasi, bahasa tubuh, dan pengelolaan kata yang tepat untuk tujuan komunikasi yang efektif dan membangun kepercayaan diri. Baik, itu saja Pak. Terima kasih. Wah, luar biasa. Kasih aplaus untuk Kak Nabhan, teman-teman. Eh, Pendapat yang sangat menarik ya. Baik, jadi mungkin sekalian ya, langsung saya minta untuk ini aja presentasi sekalian ya. Co-host izin. Oke, baik. Sambil menjelaskan. Oh, dari awal host, thank you. Terima kasih. Ya, pertama, kita langsung saja ya, teman-teman. Menjadi public speaker yang baik dengan 4P. Paduan, praktis, ya, menjadi sukses. Apa itu public speaking? Public speaking adalah kemampuan untuk berbicara di depan umum dengan tujuan menyampaikan informasi, menginspirasi, dan mempengaruhi audiens. Next. Tujuan utama public speaking yang ada 4. Yang pertama, meningkatkan pemahaman audiens, menyederhanakan konsep dengan bahasa jelas dan terstruktur. Yang kedua, membujuk atau meyakinkan, menyampaikan argumen kuat untuk meyakinkan audiens. Lagi-lagi meyakinkan audiens. Yang ketiga adalah menghibur atau menginspirasi, menggunakan humor atau cerita untuk menginspirasi. Dan yang keempat, membangun koneksi dengan audiens. Membangun hubungan autentik agar audiens terlibat. Next. Nah, berikut ini yang harus dikuasai juga. Kategori public speaker yang baik itu ada 5 poin. Yang pertama, menguasai materi yang disampaikan. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara jelas dan efektif. Yang ketiga, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Wajib memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Yang keempat, berinteraksi dengan audiens secara positif. Dan yang terakhir, mampu beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga. Next. Nah, planning atau perencanaan dalam public speaking ada 3. Yang pertama, rencana topik presentasi yang matang. Yang kedua, kenali audiens dan tujuan presentasi, arahnya mau kemana. Yang ketiga, susun kerangka presentasi yang sistematis. Next. Prepare. Ini adalah bentuk prepare, persiapan materi. Siapkan materi yang relevan dan menarik. Yang kedua, visualisasi. Gunakan alat bantu visual seperti slide atau foto atau video, artinya yang mampu menarik perhatian audiens. Yang ketiga, antisipasi kendala. Antisipasi kendala yang mungkin terjadi. Ini sangat-sangat sering terjadi, mungkin prepare kabel lah atau colokan lah, itu harus kita tahu, memitigasi dulu. Artinya seperti itu. Yang keempat adalah penguasaan materi. Kuasai materi untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang kita juga belum tahu nih, audiens kita seperti apa, karakternya seperti apa. Minimal kita menguasai materi itu untuk tidak sampai artinya audiens itu sangat-sangat puas dengan kita menjadi public speaking. Next. Latihan. Ada 4 poin yang ingin ku sampaikan. Latihan rutin untuk meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin kalau kita ingat masa lalu itu disuruh percaya diri lewat cermin, mungkin seperti itu. Yang kedua, mungkin hari ini dengan teknologi yang sangat banyak, ada namanya media sosial untuk merekam, di sesi latihan untuk mengevaluasi diri.
boleh kalian posting, boleh kalian lakukan apapun untuk kalian melihat respon dari audiens itu sendiri. Mungkin di folder yang lain ya. Oke. Yang ketiga, meminta umpan balik dari mentor atau teman. Lah, yang poin kedua itu adalah yang ingin ku sampaikan, lemparlah ke media sosial, sehingga poin ketiga akan menjadi hasilnya, yaitu meminta umpan balik dari mentor atau teman. Pasti akan merespon, kurang apa, gitu pasti akan terlihat. Yang keempat, kurangi rasa gugup dengan persiapan yang matang. Lagi-lagi persiapan, karena memang benar kata orang-orang, yaitu proses tidak akan mengkhianati hasil, yaitu latihan dan latihan terus. Next, keterlibatan audiens. Nah, ini kita harus benar-benar mampu membaca audiens kita siapa dan arahnya mau kemana, itu memang benar paling penting. Yang pertama, ceritakan kisah yang meningkatkan keterlibatan audiens. Mungkin cerita yang mampu memberikan beliau itu semangat ya. Yang kedua, turun ke bawah, yaitu berinteraksi dengan audiens untuk menjadi fokus. Apa artinya fokus? Fokus itu kadang memang kita ini bangsa pelupa ya, atau orang yang mudah lupa karena ke distract apa gitu, ada kabel jatuh aja kita udah hilang fokus. Makanya kekuatan seorang public speaker itu memang harus benar-benar punya power secara membawa audiens mau dibawa kemana. Yang ketiga adalah rencana pesan Anda dengan sentuhan emosional. Kadang memang kita itu kalau menjadi public speaker itu di antara diajak ke masa lalu, masa depan, ditarik ke keluarga. Kadang banyak sentuhan emosional yang bisa membangkitkan seorang audiens mampu tercerahkan. Kalau bahasanya itu katarsis, yaitu pencerahan jiwa. Yang keempat adalah pahami audiens untuk menyampaikan pesan yang tepat. Jangan sampai keluar tema. Ini kadang yang sangat penting disampaikan. Itu jangan sampai keluar tema, sesuai tema yang disepakati dalam acara itu, ya harus kita selesaikan sampai tuntas sehingga audiens puas dan kita merasa berbagi ilmu pengetahuannya itu tersampaikan. Next. Nah, present atau penyampaian. Ini memang setiap orang punya karakter berbeda-beda, tapi saya akan menjelaskan terkait empat poin yang mungkin bisa kita jelaskan gitu ya, secara ya artinya di tengah-tengah ya penjelasan dari presentasi ini, yaitu tetap tenang dan percaya diri selama presentasi. Yang kedua, gunakan bahasa tubuh yang positif. Yang ketiga, tetap fokus pada pesan utama yang disampaikan. Yang keempat, sesuai gaya penyampaian dengan respon audiens. Memang presentasi ini, penyampaian ini tergantung audiens kita. Kita mau presentasi kepada siapa, arahnya kemana. Ini memang harus benar-benar kita taati ini, karena jangan sampai kita overlap gitu. Next, Kak. Nah, ini juga paling penting sekali, yaitu adalah menghadapi sesi Q&A atau tanya jawab. Pertama, mungkin jelas, dengar seksama, pahami pertanyaan sebelum merespon. Ini sangat-sangat penting. Fokus. Kalau bisa, kenali namanya siapa yang memang dia bertanya. Kadang sering lupa. Dia sudah tanya terus, namanya siapa ya? Kalau bisa jangan. Kalau bisa, hafalah namanya siapa yang barusan bertanya dan pertanyaannya apa. Kalau bisa juga jangan mengulang minta 2 kali. Sekali lagi dong, jangan. Kalau bisa, dirimu sendiri yang mencatat gitu. Yang kedua adalah tetap tenang, luangkan waktu Anda untuk merumuskan jawaban itu. Yang ketiga, ini yang paling penting. Jujur, jika tidak tahu jawabannya, akui dan tawarkan untuk memberikan tindakan lanjut di lain waktu gitu. Karena memang kadang kita ingin menjawab semuanya gitu, tapi karena ya kita harus fair gitu kan, antara audiens dan public speaker ini harus benar-benar di mana seseorang harus klop dulu pada tema apa, sehingga tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab atau lebih ke ranah privat gitu dan lain-lain. Itu ada lagi, next Kak. Ya, pada akhirnya tanpa disadari sudah pada kesimpulan. Jadi teman-teman tadi kalau membaca poin-poin tadi itu sangat-sangat bisa dilakukan ya.
Kesimpulannya, dengan menerapkan prinsip 4P, persiapan, presentasi, penyesuaian, dan penguatan, Anda akan lebih siap menyampaikan pesan dengan percaya diri, mengatasi kendala yang mungkin muncul dan mempengaruhi audiens secara positif dan menginspiratif. Oke? Ya, mungkin langsung saya serahkan kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Ayo, silakan Mbak Sesa. Baik, terima kasih Pak Yayan untuk paparan yang begitu menarik. Baik rekan-rekan, semua kini kita tiba saatnya masuk pada sesi tanya jawab. Saya ingatkan kembali bahwa bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, mengangkat tangan, atau sebutkan nama dan kota asal. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, namanya siapa dan dari kota mana? Silahkan disampaikan. Sebutkan nama, kemudian kota asal. Ya, baik, terima kasih Kak Seska. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mega Permata, asal dari Jakarta. Tadi saya menyimak dari paparan materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yayan. Tadi menurut saya sangat menarik, dan saya ingin bertanya seberapa penting latihan sebelum tampil sebagai public speaker, dan bagaimana cara latihan biar lebih pede dan rileks saat tampil nanti. Terima kasih. Oke, kami persilahkan Pak Yayan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Mega. Baik, terima kasih Kak Mega. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan menurut saya, jadi latihan sebelum tampil itu sangat penting karena dapat membangun kepercayaan diri dan dapat memastikan bahwa yang akan disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Ya, selain itu, ada beberapa latihan seperti menguasai materi sebelum tampil, seperti latihan intonasi A, I, U, E, O, gitu kan, artikulasinya gitu, latihan teknik pernafasan gitu kan. Kita mampu apa ya, energi kita bisa kita lakukan lebih baik gitu kan. Jadi tidak lemas gitu. Artinya orang yang melihat itu juga punya power semangat gitu kan. Jadi dan dan sering berlatih untuk mengurangi graffiti seperti graffiti seperti gitu. Jadi mengurangi, minimal mengurangi intonasi-intonasi graffiti tersebut. Dan jangan lupa tersenyum, sedikit senyum, berbagi senyum gitu kan ya. Mungkin senyum juga karena mampu ini ya, menyalurkan energi positif bagi diri kita dan orang lain gitu. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin ada tambahan? Baik. Boleh. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Yayan. Bagaimana Kak Mega? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yayan untuk penjelasannya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar lainnya. Salam komunikasi. Untuk acara selanjutnya akan dipandu kembali oleh MC kita pada hari ini, yaitu Kak Made. Silakan Kak Made. Terima kasih Kak Seska. Terima kasih Kak Seska sudah menjadi moderator hari ini. Terima kasih Pak Yayan, malam ini ilmunya daging banget. Baik, kepada teman-teman semua, kami sampaikan bahwa link absensi telah kami letakkan di kolom chat. Mohon diisi dengan lengkap untuk kelengkapan e-sertifikat yang nanti akan dibagikan kira-kira 2 hari ke depan. Sebelum acara ini kita akhiri, mari kita foto bersama untuk dokumentasi dan juga sebagai bukti keikutsertaan. Baik, kita mari menggunakan salam komunikasi ya Kak Seska. Ini Kak? Oke. Saya izin print screen ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih atas kehadiran hari ini, Pak Yayan. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri.
Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.